muda berkarya, insya Allah tua berjaya, dan mati masuk surga. Jadilah masyarakat pengabdi ilahi, bukan pengabdi materi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan segala kesulitan yang sahabat hadapi mendapat cahaya celah terangnya, sebagaimana malam berganti fajar. Pada bagian akhir dari surat Al-Fajr ini, yaitu ayat 21 sampai dengan 30, kita akan melanjutkan dari diskusi kita pada bagian sebelumnya tentang ukuran kemuliaan atau ukuran kesuksesan sejati, bahwa harta itu bukanlah hasil dari ujian. Harta itu adalah ujian itu sendiri. Orang yang lulus ujian adalah yang dia bisa berkarya baik, berbagi dengan orang-orang miskin, dengan anak yatim, dengan hartanya yang dimiliki. Maka merekalah yang akan mendapat ijazah yang baik. Dan hasil ujian itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Kala idza dukatil ardu dakal daka. Kata Allah, jangan berbuat demikian. Artinya, jangan menganggap bahwa ukuran kesuksesan itu, ukuran kemuliaan itu adalah banyaknya harta, banyaknya tahta. Jangan. Idza dukatil ardu dakal daka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Pernah mengalami gempa bumi? Ya, gambarannya kiamat itu adalah seperti itu. Bumi berguncang karena dibentrokkan antara satu planet dengan planet lainnya. Hancur semua alam semesta itu. Waja'a rabbuka wal malaku sofa sofa. Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Ketika waktu itu manusia setelah terbentuk sebuah alam baru, berkumpul di suatu tempat, bingung kesana kemari mencari syafaat. Meminta tolong kepada Nabi Adam, tidak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, annalaha, annalaha. Kami yang bisa membantu, kami yang bisa membantu. Maka Nabi meminta syafaat kepada Allah untuk umat-umatnya. Maka datanglah Allah bersama barisan malaikat. Tentu bayangan kedatangan itu tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Tapi demikianlah redaksi Al-Quran supaya kita bisa tergambar situasinya. Wazi'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Wazi'a yawma idin bi jahannam. Didatangkan pada waktu itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadakkarul insan. Pada waktu itu sadarlah semua manusia. Sejak surat Al-Alaq, Al-Quran mengajak Iqra, bacalah, belajarlah supaya tahu diri. Karena kala innal insana layatghaw ar-ra'astagna. Dengan tidak belajar orang kemudian tidak tahu diri dan lupa diri akhirnya. Sehingga berbuat sesuai dengan sekehendak kemauannya saja tanpa tahu batas-batas yang harus dihindari. Dan pada waktu itu sadar, fadakir inna fa'ati dzikra. Peringatan itu pada waktu itu bermanfaat. Sadar mereka itu, manusia itu sadar pada waktu sesadar-sadarnya. Terlihat semua yang dilakukan ketika di dunia itu. Wa anna lahu dzikra. Dan tidak berguna pada waktu itu kesadaran itu. Maka segeralah beramal saat ini, sekarang. Hei anak muda, jika kamu ingin berhasil, jangan menunggu nanti, sekaranglah. Buatlah cita-cita yang tinggi setinggi bintang. Kemudian kejar cita-citamu.
dengan syiratal mustaqim, dengan jalan yang benar. Hei orang tua, sebelum mati segera beramal baik, beramal soleh, karena penyesalan nanti di hari akhirat itu tak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Pada waktu itu manusia menyesal kenapa tidak beramal ketika di dunia. Ingin kembali lagi ke dunia. Tapi dunia ini sudah tidak ada, udah hancur semua. Udah diganti oleh dunia yang baru. Fa yauma idil la yu'adibu adabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ketika neraka kemudian dibentangkan, manusia disuruh lewat ke atas jembatan di atas neraka itu. Dan orang-orang yang ketika di dunia lupa diri, tidak tahu diri, tidak mengenal Allah, maka mereka disiksa. Dan tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan pada waktu itu. Wala yusiku wasyaqau ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Orang-orang yang disiksa itu diikat sekeras-kerasnya, dicambuk sekeras-kerasnya, disiksa lebih pada siksaan di penjara yang paling dahsyat di dunia. Itulah orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang kotor jiwanya, orang-orang yang menjadikan ukuran kemuliaan itu adalah harta. Karena ukuran materi itu, ketika orang menjadikan ukuran kemuliaan itu harta, terjadilah yang namanya perbudakan, sehingga manusia menyembah terhadap manusia yang lainnya. Maka Islam hadir untuk membebaskan penyembahan manusia kepada manusia lainnya. Sembahlah hanya Allah saja. Maka orang-orang yang qad aflaha man zakkaha, yang bersih hatinya, orang-orang yang sukses sejati itu, yang mau berbagi, peduli kepada orang-orang yang perlu dibela, orang-orang lemah, orang anak yatim, orang miskin. Pada waktu itu hatinya tenang. Orang-orang yang berkorban dengan jiwa dan raganya untuk menegakkan kebenaran. Bahwa 3 tahun, sekitar 3 tahunan ketika Nabi diutus, bayangkan orang-orang lemah, bahkan ada yang dibunuh oleh majikannya karena mereka budaknya, disiksa dengan sangat keras. Tetapi mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, yang dia berangkat untuk memperjuangkan kebenaran dan pulang hanya nama, jiwanya tenang. Karena apa? Lulus ujian, dipanggil di akhirat nanti oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena tidak punya masalah dengan Allah. Sejak di dunia sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah. Ketika waktu itu bertemu dengan Allah, jiwanya tenang. Karena dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, mengikuti Al-Quran. Ada sebuah hadis yang cukup menarik dari Ibnu Asyakir, bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki, "Qul lillahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainatan, tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqnau bi'ataika." Katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau jiwa yang hanya tenang kepada Engkau, beriman kepada hari bersua dengan Engkau, dan ridho dengan keputusan Engkau, dan menerima dengan tulus pemberian Engkau. Ini adalah sebuah doa agar jiwa kita selalu tenang. Ketenangan itu ketika kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi robba. Ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan.
wabil islami dina. Itulah sumber kepuasan. Maka di akhirat nanti orang-orang yang seperti ini, yang bersih hatinya, akan dipanggil. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoina. An ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a. Dalam surat Al-Qalam sudah disampaikan bahwa kepada Tuhanmu lah kembalimu. Maka nanti ketika kembali kepada Tuhan, Allah memanggil mereka yang selalu tunduk dekat dengan Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoinya. Hatinya ridho, juga diridhoi oleh Allah. Inilah yang namanya mardotilah. Inilah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang tidak dimurkai, tidak maghdub, dan tidak sesat jalan. Fadhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam masyarakat pengabdi ilahi, masyarakat yang hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Mereka yang menjadi hamba-hamba Allah. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang terjadi hasil ujian. Ketika ujian itu dilakukan di dunia dengan harta, dengan tahta, dengan rezeki, dan rezeki itu tidak hanya harta, kesehatan dan lain sebagainya. Itulah rezeki yang luar biasa. Napas pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka dipanggil wadhuli jannati. Maka jadilah masyarakat pengabdi ilahi, jangan jadi masyarakat pengabdi materi. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari bagian ini, surat Al-Fajr bagian akhir ayat 21-30 ini, bahwa bagaimana supaya bisa menjadi orang sukses sejati. Apa ukuran sukses sejati itu? Kuncinya adalah muda berkarya, insya Allah tua berjaya, dan mati masuk surga. Jadilah masyarakat pengabdi ilahi, bukan pengabdi materi atau insani. Masyarakat yang suka berbagi meski tak ada orang yang peduli. Shadaqallahul adzim, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.